Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertemuan kita yang ketiga ya, untuk membahas tentang seputar metode penelitian, yaitu di sini kita akan membahas tentang teori dan pengembangan hipotesis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM C1C022146. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama pembahasan tentang teori. Apa sih itu teori? Definisi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang teliti. Beberapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan 1 dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan variabel independen dan 1 dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang akan dikemukakan. Menurut Sugiono 2010-58. Baik, selanjutnya yaitu proses membuat kerangka teoritis, termasuk ada tiga komponen, yaitu yang pertama memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model. Yang kedua yaitu mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dan teori tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang variabel. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Menilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama, atau untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabel adalah unit produksi, absensi, dan motivasi. Selanjutnya yaitu yang pertama variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Selanjutnya yang kedua yaitu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi faktor lain. Variabel ini dapat dimanipulasi oleh data yang diperoleh peneliti dengan tujuan menentukan ada atau tidak adanya hubungan dalam penelitian atas dasar fenomena dan data yang sebelumnya telah diteliti. Selanjutnya yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator atau yang biasa disebut juga variabel moderasi merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel bebas, atau yang disebut variabel independen, variabel dengan variabel terikat atau yang sering disebut variabel dependen. Selanjutnya yaitu yang keempat variabel perantara. Variabel perantara yang dikenal juga dengan intervening variabel adalah variabel hipotetis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel lain. Variabel perantara tidak dapat diamati dalam eksperimen. Itulah sebabnya variabel ini bersifat hipotesis. Baik, yang kedua yaitu pembahasan kita tentang hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah merupakan sebuah pernyataan yang tentatif tetapi dapat diuji, yang memprediksikan penemuan yang diharapkan oleh preset
Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang mendasari model konseptual dan bersifat relasional. Dengan demikian, hipotesis dapat didefinisikan sebagai perkiraan yang logis atas korelasi di antara dua variabel atau lebih, yang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan yang dapat diuji. Lalu selanjutnya yaitu hipotesis direksional dan non-direksional. Apakah itu hipotesis direksional? Hipotesis direksional adalah hipotesis yang menentukan hubungan atau membandingkan dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam hubungan positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Dan ada juga hipotesis non-direksional. Apa itu hipotesis non-direksional? Hipotesis non-direksional adalah hipotesis yang menentukan hubungan dua atau lebih variabel tanpa menyatakan bahwa hubungan tersebut positif, negatif, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Baik, mungkin begitu saja presentasi untuk tugas metodologi penelitian pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.